Sylvester mengajukan upaya luar biasa peninjauan kembali, harus eksekusi dulu atau enggak? Nah, sebenarnya kalau saya pandangan saya adalah mengacu pada KUHP pasal 84 bahwa pelaksanaan eksekusi itu apabila telah melampaui batas waktu maka sudah dinyatakan daluarsa sehingga tidak dapat lagi dilaksanakan eksekusi terhadap putusan. Jadi pasal 84 itu adalah bahwa putusan pengadilan itu kurang lebih kalau nggak salah saya 1,5 tahun, kemudian ditambah sepertiga itulah masa daluarsanya, dan itu sudah lewat karena 6 tahun sudah tidak dilaksanakan eksekusi, sehingga menurut saya itu sudah lampau dan sudah tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Meskipun sudah inkrah van geweest, artinya sudah berkekuatan hukum tetap, bisakah itu menghalangi eksekusi dengan alasan daluarsa tadi, Bang Husinuddin? Ya, saya menjelaskan. Yang pertama, Saudara Sylvester Matutina itu dalam kondisi terkena banjir bandang besar, air bah yang besar. Artinya gimana tuh? Sehingga berusaha meraih apapun yang bisa diraih, dianggap akan bisa menyelamatkan dirinya. Upaya menyelamatkan diri. Ya, pertama bernarasi tentang minta dari presiden apa yang pernah diberikan kepada Hasto. Amnesti. Ternyata diprotes publik. Karena jalanin perkara aja belum, pidana belum, kok tiba-tiba minta amnesti begitu. Lagi pula kan amnesti itu hak prerogatif yang inisiatifnya ada pada presiden, termasuk abolisi. Berbeda dengan gerasi dan rehabilitasi yang bisa diajukan permohonan oleh terpidana. Yang kedua, mencoba bernarasi dengan daluarsa. Daluarsa penuntutan dan eksekusi itu diatur kalau ancaman pidananya di atas 3 tahun, dan Sylvester Matutina itu kan dieksekusi dengan ketentuan pasal 311 KUHP yang ancaman pidananya di atas 3 tahun yakni 4 tahun, itu diatur 12 tahun dan ditambah sepertiganya. Jadi 16 tahun. Jadi kalau mau nunggu ya nunggu nanti 10 tahun lagi, kira-kira begitulah. Dan yang ketiga ya kita hargailah. Jadi tadi menarik apa yang disampaikan Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Dia menyatakan hanya menghormati upaya hukum, tetapi tidak melanjutkan apakah eksekusi itu bisa dihalangi atau tidak. Harusnya tegas. Nampaknya Kejaksaan Agung juga sedang melihat ombak begitu. Dan disitulah yang kemudian kami simpulkan memang masih ada orang besar di balik Sylvester Matutina. Oke, kita bahas satu-satu dulu tadi. Daluarsa nggak berlaku harusnya kalau nah ini pemahaman hukum yang menurut saya salah. Kenapa? Mungkin saya bacakan saja biar jelas gitu. Jadi masyarakat juga jelas sebenarnya apa sih pasal 84 itu. Oke, saya bacakan pasal. Sama-sama punya dasar hukumnya. Kalau dari artinya kenapa kejaksaan tidak melaksanakan eksekusi? Kan kejaksaan adalah lembaga negara. Nggak boleh dong kita ajak dia untuk tabrak aturan. Kan begitu kan? Ujung tombak daripada kejaksaan adalah KUHP. Sehingga kejaksaan wajib menghormati KUHP. Oke, saya bacakan pasal 84 ayat 1. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Ayat 2-nya, tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya. Oke. Lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. Penuntutan pidana pada saat Bang Sylvester dituntut itu 1,5 tahun ditambah sepertiga. Sehingga disitulah kalau 1,5 tahun tambah sepertiga itu kan kurang lebih 2,5 tahun. Sekarang sudah 6 tahun. Artinya pihak kejaksaan tidak boleh lagi melaksanakan eksekusi. Nah, pertanyaannya kenapa upaya hukum luar biasanya nunggu 6 tahun dulu, nggak diajukan waktu saat sudah inkrah aja udah kasasi? Nah, kalau itu saya berpulang pada Bang Sylvester ya. Kenapa ya? Ya kan, karena apa sengaja menunggu ada alasan daluarsa dulu baru mengajukan PK? Ya bisa juga. Menghindari hukum. Menghindari hukum bisa juga gitu. Artinya bukan kita menghindari hukum. Sebenarnya kita kan ada, Pak Sylvester kan ada di Jakarta aja, nggak ada kemana-mana gitu. Ya kan, jadi tidak dilaksanakan eksekusi. Kita nggak bisa pastikan kenapa. Tapi faktanya kita tidak melarikan diri ya. Pak Sylvester tidak pernah melarikan diri. Ada di Jakarta. Ya kan, sebenarnya anytime itu ada. Ya kan, dimanapun bisa ditemuin intinya. Cuman ketika tidak dilaksanakan eksekusi, saya melihat udah sampai sepanjang ini tiba-tiba mungkin teman-teman ini mendorong, akhirnya kemudian diangkat kembali berita itu. Oke, soal daluarsa tadi setuju? Ya, memang ada perbedaan pandangan. Kalau kami tetap mengacu kepada pasal 78 KUHP dan memang ada perbedaan pandangan, silahkan saja. Tetapi yang jelas negara tidak boleh kalah. Jadi kalau negara lalai pada saat sebelumnya tidak segera mengeksekusi, saatnya hari ini negara mengambil sikap untuk menunjukkan marwah negara bahwa ada institusi yang berwenang untuk mengeksekusi. Ada ya tindakan yang tidak membiarkan seorang ya terpidana berkeliaran kemana-mana, sehingga setidaknya ini akan mengobati luka publik terhadap ya keadilan yang tercerabut dari akarnya pada seorang yang sudah terpidana tapi bisa kemana-mana. Belum lagi dia mendapat jabatan sebagai komisaris BUMN. Ini kan rentetan suatu peristiwa yang sangat menjatuhkan marwah hukum ya. Saya tidak bicara lagi soal kepentingan Pak Yusuf Kalla, walaupun sangat ya aneh sekali seorang Yusuf Kalla saja bisa dikesampingkan, apalagi kalau yang difitnah itu hanya seperti saya misalnya begitu. Yang kedua, soalannya hari ini kan mereka kalau memang ya merasa PD tidak bisa dieksekusi, tidak perlu mengajukan upaya hukum PK begitu. Ini kan berarti rentetan peristiwa yang mencoba mengais-ngais ya pertahanan hukum untuk menghindari eksekusi dari tindakan yang sebelumnya dia mengaku akan taat hukum. Sebelumnya klien kami selalu dituduh, ayo taat hukum, kamu sebentar lagi tersangka, kamu lagi sebentar lagi terpidana. Ternyata saudara Sylvester Matutina yang sudah terpidana, yang harusnya ada kewajiban hukum untuk menjalankan, terlepas ada dua ya.
ada secara subjektif dia mengajukan ya eksekusi secara sukarela, serahkan diri di borgol, maka dia akan dikenang sebagai seorang kesatria yang taat hukum. Atau yang kedua memang jaksa penuntut umum untuk melakukan eksekusi. Dan kami sudah merencanakan mendatangi Kejaksaan Agung untuk membawa kasus ini ke Jamwas Jambit. Jadi jaksa pengawas ya, Jaksa Agung Muda pengawas ya, harus mengawasi kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tidak boleh dibiarkan. Ini memalukan loh institusi Kejaksaan Agung. Katanya, yang kedua juga Jambit. Baik, artinya silakan saja. Cuman yang pasti ya kan, di sini Panglima tertinggi Kejaksaan adalah KUHAP. Ya kan, jadi jangan juga kita giring kejaksaan itu untuk supaya melanggar KUHAP. Itu nggak mungkin, karena mereka bekerja berbasis KUHAP. Sehingga ketika mereka melanggar KUHAP ya kita juga akan laporkan juga kepada pihak terkait. Kalau sudah inkrah tapi tidak dieksekusi itu melanggar KUHAP atau enggak? Sudah daluarsa persoalannya. Enggak, waktu 6 tahun lalu tidak dieksekusi. 6 tahun lalu kalau tidak dilaksanakan eksekusi, dah kita nggak tahu kenapa tidak dilaksanakan eksekusi, kita nggak bisa jelaskan. Tapi faktanya ini sudah berjalan sekian lama. Kemudian saat sekarang ketika rekan-rekan ini kemudian mensonding lagi, ya kan, membuka kembali tabir ini, kemudian setelah itu kita lihat rupanya waktu sudah lampau. Artinya sehingga menurut saya tidak patut lagi untuk dilaksanakan eksekusi. Apa ya sudah tidak patut lagi untuk dieksekusi? Patut atau tidak patut itu tergantung Kejaksaan Agung, karena harusnya ini adalah tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kejaksaan Agung. Kalau pihak Anda apa melihatnya kenapa tidak dieksekusi 6 tahun lalu? Itulah yang sebelumnya kami dituduh ada orang besar di balik perjuangan mengungkap ijazah Saudara Joko Widodo. Tapi dengan kasus Sylvester Matutina ini justru kami meyakini ada orang besar di balik Sylvester Matutina, sebab jika tidak, kasus ini adalah kasus yang terindah dan ada pengawasan publik, karena bukan kasus yang menghina RT RW begitulah, sehingga tidak ada pantauan publik terhadap kasus ini. Dan saya mendengar kawan-kawan advokat, ada 100 advokat yang dulu melaporkan, backup laporan dari keluarga Pak Yusuf Kalla ini juga berulang kali meminta untuk segera dieksekusi, termasuk keluarga Pak JK. Saya mendapat informasi juga bertanya, ini apa yang kami lakukan? Sudah ada proses, sudah divonis inkrah, kok negara membiarkan? Lalu di mana tugas dan tanggung jawab negara melindungi marwah warga negara yang dicedera, difitnah oleh Sylvester Matutina? Kan sebelumnya kubu Sylvester masih berdalih, oh itu kan kebebasan berpendapat. Kalau itu belum putusan, oke lah, masih beda tafsir tentang apa yang disampaikan oleh Sylvester Matutina terhadap Pak Yusuf Kalla. Tapi ini kan sudah vonis, dan vonis ini bukan judek faksi tingkat pertama atau judek faksi tingkat kedua, ini judek juris loh, peradilan tertinggi, Mahkamah Agung. Nah, kalau ada pengabaian, ini akan jadi presiden buruk bagi rakyat untuk mencari keadilan. Kalau begitu nanti akan terjadi apa yang disebut dengan Eikenrachting. Ini proses menghakimi masyarakat, di tengah-tengah masyarakat akan main hakim sendiri. Karena apa? Tidak percaya pada institusi penegakan hukum. Lah, saya kalau lapor polisi, nanti juga divonis, orangnya juga lari. Mending saya sikat aja sih lah, biar aja kalau saya masuk penjara masuk gitu. Nah, ini yang berbahaya gitu loh. Kalau dituding atau diterka-terka ada orang besar, orang besarnya di tingkat mana? Kejaksaan kah? Presiden saat itu, yakni Saudara Joko Widodo. Karena kita tahu relasinya adalah Sylvester Matutina itu kan ketua Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang mendukung ya daihatnya Saudara Joko Widodo. Dan Saudara Joko Widodo dalam presiden itu sering mengangkat hukum, jangankan untuk Sylvester Matutina, untuk anaknya ya, untuk mendaftar menjadi wapres ya, yang tidak penuh dan 40 tahun. Undang-undangnya aja diubah di MK. Ini tudingannya pihak Bang Husin harus dijawab dulu. Ini menurut saya ini tudingan yang serius. Kenapa tudingan serius? Kenapa? Ya kan, karena yang perlu saya memberikan pemahaman itu bahwa jelas-jelas ini sudah daluarsa. Itu dulu yang pertama, ya. Dan itu sudah diatur dalam KUHAP. Memang suatu daluarsa terhadap suatu putusan itu sudah diatur dalam pasal 8485. Ya kan, kalau terhadap daluarsa tuntutan itu 7879. Jadi semuanya sudah ada kamar-kamarnya. Jadi artinya ketika daluarsa terjadi pada putusan Sylvester Matutina, nah saya menghimbau masyarakat, kita kan orang taat hukum, kita harus ikuti. Secara KUHAP yang mengatakan seperti itu, ya kita minta penegak hukum ikuti juga gitu loh. Jadi menurut saya kalau tudingan-tudingan seperti ini cukup serius. Sementara Pak Jokowi dengan Pak Sylvester itu menurut saya tidak punya ada hubungan spesial atau apa. Oke, apa dengan tudingan yang dianggap serius tadi ini? Ini tudingan serius ini Pak Kocinudin, ini harus lebih jelas lagi nih, harus Saudara Jokowi ya. Saya bisa menjelaskan buktinya apa? Kan itu kalau menuding nama orang itu kan harus bertanggung jawab. Ya, buktinya adalah kausalitas secara logis gitu. Hubungan Saudara Joko Widodo dengan Sylvester Matutina itu kan kuat. Dan Saudara Sylvester Matutina itu kan tudingan sementara. Nah, inilah yang disebut analisis dan pendapat. Dan simpulan ini ada relevansinya dengan posisi. Kalau ya saya yang kemudian dilindungi Saudara Joko Widodo nggak ada hubungannya. Justru saya kan di oposan, selalu mengkritik. Jadi nggak nyambung begitu. Tapi kalau kita kaitkan orang besar itu adalah presiden, dikaitkan dengan vonisnya itu 2019, saat itu presidennya Saudara Joko Widodo, wajar kalau kemudian kejaksaan tiarap, mana berani ya kejaksaan nyongkel-nyongkel nyenggol tim yang selama ini daihat membela Saudara Joko Widodo. Dan hari ini saya lihat ini kok Kejaksaan Agung kok menjadi lunak begitu, padahal sebelumnya Kejaksaan Agung menyatakan oh sudah diundang oleh Kejari, ya silakan saja, kalau tidak hadir kita akan upaya paksa. Jadi kita kembali lagi diminta rakyat ini ya taat hukum, sementara Kejaksaan Agung sudah jelas tidak taat hukum, tidak menjelaskan eksekusi. Terpidana lari kemana-mana sudah jelas tidak taat hukum, kok sekarang rakyat kita disuruh melihat tontonan taat hukum? Ini yang berbahaya bagi kita. Artinya begini, mungkin awalnya belum lunak ya kan, tapi setelah itu kan kami juga membentuk tim hukum yang kemudian berusaha berkomunikasi dengan kejaksaan bahwa apabila kejaksaan melaksanakan eksekusi ini tabrak aturan gitu. Ya kan, Panglima tertinggi kejaksaan adalah KUHP. Sementara pasal 8485 mengatur daluarsa terhadap
putusan. Sehingga apabila tetap dipaksakan suatu eksekusi tersebut terhadap saudara Sylvester Matutina, itu jelas kami akan lakukan langkah hukum terhadap kejaksaan. Nah, kalau tadi tudingannya bahwa ada relasi Bang Sylvester dengan mantan presiden, itu kalau masuk akal atau terlalu jauh, itu terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Kenapa nggak masuk akal? Yang pertama, tidak pernah ada korelasi antara Pak Jokowi dengan Sylvester Matutina. Meskipun relawan. Meskipun relawan, karena kita tahu selama Pak Jokowi menjabat, Sylvester itu tidak pernah memperoleh jabatan apapun dan tidak pernah mengharapkan jabatan apapun dari presiden kita Joko Widodo. Nah, hanya sekarang Pak Sylvester itu memperoleh jabatan melalui Pak Prabowo, itu saja. Jadi saya rasa sangat jauh sekali tudingan-tudingan dari saudara kayak tadi bisa dibawa ke ranah hukum atau enggak? Ya pastinya kita akan mempertimbangkan, ya kita akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Konsekuensinya diterima nggak? Jawaban klasik mempertimbangkan, dan tafsiran tentang apa yang saya sampaikan sebagai pendapat dari simpulan itu tidak bisa disanggah oleh orang lain kecuali saudara Joko Widodo sendiri. Dan saya berharap saudara Joko Widodo merespon apa yang saya sampaikan, bahwa orang besar di balik Sylvester Matutina itu adalah saudara Joko Widodo. Jadi saudara Joko Widodo jangan mengumbar narasi publik di belakang klien kami ada orang besar, sementara hari ini kita tahu Sylvester Matutina sudah harusnya dieksekusi tapi tidak bisa dieksekusi. Dan sekarang kalau kita lihat, ini kan jaksa seolah-olah di ultimatum ya. Nah, menurut saya jaksa lebih baik mengorbankan Sylvester Matutina daripada institusi kejaksaan. Kalau mengeksekusi Sylvester Matutina dianggap akan melanggar hukum begitu, apa yang dilakukan oleh kejaksaan hari ini sudah melanggar hukum. Apa? Tidak menjalankan eksekusi. Akan banyak orang yang diperiksa. Loh, ada dua kesalahan. Pertama, membiarkan ya kewenangan untuk mengeksekusi tidak dilakukan. Yang kedua, membiarkan ya terpidana itu kemana-mana. Ini kan akan jauh lebih besar dampaknya ketimbang mengeksekusi Sylvester Matutina. Tudingan tadi perlu dijawab langsung oleh Pak Jokowi atau nggak usah? Ya saya rasa sih nggak perlu ya, nggak perlu lagi dijawab sama Pak Jokowi. Meskipun tudingannya dianggap serius. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa selama Pak Jokowi memimpin 2 periode, Sylvester Matutina tidak pernah memperoleh jabatan apapun. Sehingga perlu saya simpulkan bahwa Pak Jokowi tidak pernah punya dukungan penuh terhadap Sylvester Matutina, itu jelas, ya kan? Kemudian Sylvester Matutina pernah membantu dalam kampanye Pak Prabowo dan Gibran, itu saja. Kemudian Pak Sylvester itu merupakan wakil TKN, tim pemenangan Prabowo Gibran. Itu saja. Jadi di eranya Pak Jokowi sama sekali nggak pernah. Meskipun disebut-sebut tadi dapat jabatan komisaris juga. Nggak pernah. Selama Pak Jokowi yang memimpin, kalau sekarang itu kan pertimbangannya berbeda. Itu kan langsung diberikan oleh Pak Presiden. Sehingga pertimbangan berbeda. Tapi kalau dengan Pak Jokowi nggak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali dan jauh sekali kalau itu. Dianggap tadi bisa mengontrol langsung kejaksaan? Nggak bisa. Tidak ada institusi manapun yang bisa dikontrol atau diintervensi. Ya kan? Siapapun tidak bisa mengintervensi penegakan hukum. Tapi faktanya yang mengintervensi penegakan hukum itu adalah KUHAP menurut saya. Karena kenapa? KUHAP pasal 8485 itulah yang melindungi Sylvester Matutina. Karena kenapa? Pihak kejaksaan harus taat terhadap KUHAP. Kalau ketika kejaksaan tidak taat kepada KUHAP, wah udah kacau republik ini. Kejaksaan harus taat kepada KUHAP. Kalau menurut Bang Leshmanan kan harusnya nggak usah dieksekusi, ya jalanin aja. Kejaksaan sudah melanggar KUHAP karena tidak melakukan eksekusi sejak putusan itu diterima. Karena KUHAP-nya pasal 84 itu daluarsa, putusan itu dulu kenapa tidak dilakukan? Berarti kan terjadi pelanggaran. Jangan sampai kejaksaan menjadi tumbal Sylvester Matutina, dan jangan sampai upaya penegakan hukum di Indonesia morat-marit kacau balau hanya karena tindakan kejaksaan yang membiarkan terpidana kemana-mana. Dan saya mau tegaskan ya terkait orang besar di balik Sylvester, sehingga kita semua ini kan jadi kena kotoran dari Sylvester Matutina nih. Kita harus bersih-bersih nih. Negara ini harus bersih-bersih dari kotoran Sylvester Matutina yang mencederai proses penegakan hukum. Tadi saya katakan orang besar itu adalah saudara Joko Widodo, dan tafsiran penyangkalan itu tidak bisa muncul kecuali pada 2 hal. Pertama dari saudara Joko Widodo sendiri, yang kedua kuasa hukum saudara Joko Widodo. Kenapa sih ada tudingan tadi? Apa emang relevansinya dengan kasus ini? Dengan saudara Joko Widodo 2019 itu kan presiden. Vonisnya kan kasasi itu di 2019. Sampai hari ini nggak jalan. Selama ini kan saudara Joko Widodo menuduh ada orang besar di balik Roy Suryo. Begitu dilawan, dikejar siapa orangnya, dia kemudian ngeles. Oh, bukan Demokrat, bukan SBY. Dan hari ini saya yang kemudian gantian. Ada orang besarnya itu ternyata bisa jadi Joko Widodo yang berkaitan dengan Sylvester Matutina. Dan hari ini kita semua menjadi korban. Bahkan yang dikorbankan bukan hanya soal tidak dieksekusinya, tetapi hukum itu sendiri. Sistem dari hukum itu sendiri rusak. Hari ini berantakan semua. Akhirnya orang punya anggapan, ya kalau negara saja tidak mentaati apa yang jadi tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengeksekusi melalui kejaksaan, lalu apa dasarnya kita diminta untuk mentaati proses Bang Leshmanan dijawab dong tudingan yang tadi. Terkait dengan yang orang besar itu saya sudah sampaikan, saya tekankan itu bukan Joko Widodo, itu sudah pasti ya. Tetapi karena mungkin rekan-rekan ini selalu mengarahkan kepada Pak Joko Widodo, ya itu silakan saja. Kalaupun misalnya tadi mempertimbangkan untuk ngambil langkah hukum, semakin luas nggak, semakin lebar nggak kasus ini, perlu atau enggak? Ya makanya kan gini, kalau sarankan ambil langkah hukum, ya, kita pasti akan ngambil langkah hukum kalau begitu. Tapi yang harus mengambil langkah hukum saudara Joko Widodo, karena kepentingan saya hanya dengan saudara Joko Widodo. Ya. Balik lagi dia lagi. Betul. Sekarang yang kasus ini aja belum selesai oleh saudara Joko Widodo. 311 310.
kemudian diselundupkan pasal 3235. Motifnya jelas, agar orang yang satu tersangka dalam laporan saudara Joko Widodo bisa ditahan karena KUHP mengatur ancaman pidana di atas 5 tahun bisa ditahan. Kalau pasalnya hanya pencemaran, fitnah, merasa direndahkan, ya, merasa dihina-hinakan, itu kan 310, 3111 itu kan di bawah 5 tahun. 310 cuma 9 bulan, 311 cuma 4 tahun. Maka diselundupkanlah di laporan saudara Joko Widodo pasal 35 Undang-Undang ITE ancamannya 12 tahun, pasal kemudian 32 yang ancamannya 8 tahun. Ini kan jahat kepada rakyatnya saja begitu. Bagaimana menjawabnya? Bahkan ada penyelundupan hukum. Perlu nggak dijawab? Perlu nggak tantangan ini ditanggapi? Sebenarnya terkait dengan penyidikan kepolisian, saya tidak mau ikut terlalu dalam terhadap penyidikan kepolisian karena akan merusak pemeriksaan polisi. Jadi polisi itu ketika mungkin memeriksa suatu laporan polisi yang diadukan oleh Pak Joko Widodo, kemudian peristiwa dinaikkan ke tahap penyidikan, itu dianggap peristiwanya sudah ada. Oke, kemudian setelah dilihat ada peristiwanya, mereka akan melihat pasal-pasal yang tepat, ya kan, untuk disangkakan kepada para terlapor, gitu. Nah, setelah pasal-pasal itu sudah kira-kira tepat untuk disangkakan kepada para terlapor, maka mereka nanti akan memanggil terlapor untuk diperiksa dalam proses penyidikan dan kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka.